Bismillahirrahmanirrahim, para pembelajar dimanapun Anda saat ini. Hari ini kita akan membahas materi berkaitan tentang bagaimana menemukan ide penelitian skripsi. Bagi Anda yang saat ini sedang dibingungkan dengan bagaimana mencari judul penelitian yang baik, bagaimana mencari judul yang kemudian dapat diterima untuk kemudian diajukan menjadi judul penelitian skripsi, ya, atau dilanjutkan ke penelitian skripsi, maka materi pada hari ini jangan sampai Anda lewatkan. Mari kita dengarkan dengan tuntas. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu bagaimana menemukan ide penelitian tersebut. Yang pertama adalah membuat forum diskusi. Nah, forum diskusi ini lebih baik kalau dilaksanakan dengan teman-teman satu angkatan. Karena kita memiliki disiplin ilmu yang sama dengan teman yang satu angkatan, terutama yang prodinya atau program studinya sama. Nah, kalau kita selama ini menganggap yang namanya teman itu sebagai hanya apa, orang yang bisa diajak bicara dalam hal-hal non formal, di dalam hal formal juga teman kita juga sebenarnya bisa, yaitu kita adakan dulu forum diskusi, kita ceritakan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi perkuliahan, materi tentang yang namanya studi lapangan, terus materi yang berkaitan dengan studi kepustakaan dan lain sebagainya. Dari pembicaraan-pembicaraan sederhana ini nantinya akan ditemukan hal yang menarik dan kemudian dari hal menarik itu tentunya akan bisa dijadikan judul penelitian skripsi kita. Nah, maka dari itu jangan pernah remehkan teman satu angkatan kita. Kita harus membuat semacam temu ilmiah yang sederhana, dibuat dengan cara sederhana, dan dari tanya jawab, komunikasi antara kedua belah pihak, atau mungkin kita mendengar teman kita berbicara dengan yang lainnya, di situ kita bisa menemukan sebuah ide, gagasan apa yang harus kita teliti. Terus kemudian yang kedua adalah membaca penelitian terdahulu. Cara membacanya bisa saja kita datang ke bagian tata usaha atau mengecek arsip kepustakaan tentang penelitian-penelitian terdahulu, judul-judul yang sudah ada itu apa saja. Atau lebih bagus lagi, masuk ke ruangan perpustakaan atau mungkin di apa ya itu disebut dengan kita searching di internet ya, kalau kebetulan kampusnya sudah online judul-judulnya, kita pelajari itu ya, bagaimana tata tulis atau format penulisan skripsi dari kampus kita. Jadi di sini kita bisa tidak hanya menemukan judul penelitian, tapi kita bisa juga menemukan bagaimana sih sebenarnya format penulisan skripsi di kampus kita. Ya kan ada yang menggunakan misalnya di kampus tertentu middle note ya dalam cara pengutipannya. Oh, yang di satu lagi ada footnote, ada juga endnote dan lain sebagainya. Nah, di sini dengan membaca tulisan skripsi terdahulu atau penelitian kakak kelas kita yang terdahulu, kita bisa melihat, oh ternyata ya ada yang disebut sistematika susunan penelitian skripsi yang harus kita ikuti. Modelnya harus seperti itu. Kemudian membaca penelitian terdahulu juga kita bisa menemukan ya permasalahan-permasalahan penelitian yang sebenarnya ada kalanya tidak tuntas dibahas oleh peneliti terdahulu. Termasuk juga temuan penelitiannya ya. Dia membahas materi tentang A ya, ternyata dia sisipkan di lapangan saya menemukan bahwasanya kesulitan belajar itu tidak hanya dikarenakan keterbatasan kemampuan siswa, tetapi juga karena masalah orang tua. Nah, yang masalah orang tua inilah yang kemudian kita bahas, ya. Jadi tidak tuntas dibahas oleh peneliti terdahulu karena skop penelitiannya itu ada lingkup yang memiliki batasan atau pembatasan masalah penelitian. Nah, kita kemudian ambil itu jadi judul penelitian kita. Jadi apa objek penelitian dia dengan kita sedikit banyak berbeda gitu. Dan itu membuka peluang kepada kita untuk melanjutkannya ke dalam judul penelitian skripsi. Itu termasuk cara yang cepat juga. Terus yang ketiga, kita melakukan modifikasi penelitian terdahulu. Jadi ini dibenarkan, kenapa? Karena
metode yang berbeda akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda. Di dunia pendidikan, khususnya di bagian kegiatan pembelajaran ya, ada misalnya penelitian tentang metode sandiwara ya, atau metode drama misalnya, dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran A. Nah, metode drama ini kita bisa kolaborasikan dengan metode lain. Jadi judulnya itu bisa jadi berubah. Jadi metode drama dikolaborasikan dengan metode reading aloud dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Nah, ini kan sudah judul yang berbeda, terus kemudian cakupannya berbeda ya, apalagi lokasinya berbeda dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode modifikasi judul, kita bisa menemukan hasil atau judul penelitian yang lebih baru. Jadi itu tidak akan sama dengan penelitian yang sebelumnya, karena kita punya perbedaan dalam ruang lingkup dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ya, yaitu bertanya kepada ahlinya. Nah, bertanya kepada ahlinya ini adalah bisa saja bertanya kepada dosen pembimbing akademik. Jadi kalau kita lihat, dosen pembimbing akademik itu bukan hanya kita datangi pada saat kita mengajukan kartu rencana studi atau kita ingin mengambil mata kuliah tertentu di semester yang akan datang. Nah, itu baru kita datangi, minta tanda tangannya, minta izinnya dan lain sebagainya. Nah, itu sangat terbatas sekali ya yang namanya peran dosen pembimbing. Padahal dosen pembimbing juga sebenarnya bisa membantu kita tentang judul penelitian yang baik. Jadi kalau kita datang baik-baik kepada dia, ya menanyakan apa yang bisa kita teliti untuk skripsi kita, nanti tentunya dosen pembimbing kita akan mengarahkan. Karena bagaimanapun dosen pembimbing itu tidak hanya membimbing satu atau dua orang kakak-kakak tingkat kita yang membahas tentang skripsi, tapi juga sudah banyak juga yang dia uji, terus dia juga banyak melakukan tentunya riset dan lain sebagainya. Nah, di sini dia akan memberikan peluang, oh dari sekian banyak loh yang saya bimbing, dan dari sekian banyak yang saya teliti, sepertinya judul tentang ini belum pernah. Nah, itu kemudian kita gunakan untuk skripsi kita. Jadi dosen pembimbing itu kita bisa katakan sebagai orang yang expert atau yang ahli ya dalam memberikan saran kepada kita tentang judul skripsi yang akan kemudian baik untuk diteliti. Bisa juga kita bertanya, misalnya kalau untuk di lembaga pendidikan, tanya kepada gurunya, ya, kepala sekolah, ya, dan juga kepada siswa. Misalnya kita membahas tentang kesulitan belajar, tanya kepada gurunya, apa saja sih sebenarnya yang menjadi kesulitan belajar siswa? Nah, itu kita temukan judul skripsi yang baru. Atau tanya kepala sekolah, ya. Kita tanya kepala sekolah bagaimana manajemen sekolah yang baik. Nah, kita menemukan lagi judul skripsinya, oh kita harus bagaimana kalau seandainya manajemennya kita menggunakan TQM, Total Quality Management, atau manajemen berbasis ISO, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan bertanya kepada ahlinya. Baik, dari semua yang saya sampaikan, saya berharap ini dapat memudahkan mahasiswa khususnya di S1 untuk menemukan skripsi yang mudah ya. Dan saya berharap juga buatlah skripsi itu yang bermanfaat ya, tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Cukup sekian, terima kasih dan wassalam.